ada itu orang pokoknya kelelahan tapi dia jadinya kena heart attack. Ya stres ya. Stres, benar, kayak stres heart attack. Terus ada yang karena dia ketularan dari pasien yang nggak jujur. Jadi emang tertularnya banyak walaupun finishingnya COVID. Tapi kalau nggak salah dari 35 6 ya, 6 yang karena nggak COVID ya. Oke. Ya 6. Jadi kawan kalau yang Mas Cipeng kenal secara pribadi ada berapa orang tuh yang gugur itu? Yang satu tuh Prof Iwan tuh guruku. Oh, yang senior itu. Ya, itu yang ngebuat kayak ikatan emosional lumayan tinggi karena beliau guru. Beliau kalau salah ketularannya di pesawat. Ketularannya kalau bukan di rumah sakit toh? Bukan di rumah sakit. Kalau nggak salah kalau Prof Iwan itu dia non klinisi Mas, jadi dia peneliti obat. Oke. Oh 25 bukan 35 ya? Oh Mas revisi Mas, yang wafat 25 Mas. Oh kan menurut 35 itu sama 35 sama apa? Oh kalau 35 itu tenaga medis, kalau dokter 25. Itu kan dokter sama tenaga medis kan beda itu. Ya, kalau tenaga medis tuh di sini masih 25 soalnya. Iya, kalau tenaga medis itu sama perawat juga kan. Perawat. Jadi kalau dokter doang 25, kalau sama tenaga medis 35. Tapi saya boleh nanya nggak sesuatu ke Dokter Tirta? Ada nggak kurikulum kedokteran modern yang mengajari calon tenaga medis atau calon dokter untuk mengatasi situasi pandemi seperti ini? Ada nggak di kurikulum basic? Kalau kurikulum yang mengatasi pandemi seperti ini, jujur ya, dari kita belajar yang flu Spanyol 100 tahun lalu sih, mencegah infeksinya, jujur. Mencegah, mengerem infeksinya. Jadi secara psikologi kan waktu itu belum ada teknologi. Jadi emang nggak ada protokol untuk menghindari media, menghindari informasi-informasi yang sifatnya belum pasti itu nggak diajarin di kurikulum Mas ya? Iya, kalau yang jujur aja mereka mengajarinya lebih ke protokol kesehatan sih, kayak membatasi pertemuan, mengurangi, intinya menginfeksi, intinya itu aja. Jadi kalau gimana? Tapi rantai infeksi secara psikomatiknya belum diputus. Ya, makanya target utama dari kalau kurikulum kedokteran itu ada 2 sih. Prevensi sama penyembuhan, kurasi. Kurasinya yang hadapi garda terakhir kan, yang di IGD, yang di ruang isolasi. Nah, untuk sisanya prevensi dan edukasi. Nah, untuk garda prevensi edukasi itu pemutusan infeksi, maka ada physical distancing dan kawan-kawannya. Cuman kalau yang gue setuju dari omongan Mas D itu adalah emang dari awal tuh tujuannya pemerintah itu menenangkan. Ya, jadi Mas setuju nggak kalau Dokter Terawan itu di awal itu sebenarnya move-nya dia tuh tepat atau tidak, Mas Ipeng? Di awal dia mengatakan tuh menenangkan masyarakat. Tujuannya walaupun ada beberapa statement beliau yang mungkin entah di pelintir media mungkin cara ngomongnya salah, itu diterimanya salah. Kalau di pelintir sudah pasti ya. Kita berdua sudah tahu kan di Indonesia. Iya, ingat nggak Pak Terawan tuh di awal pernah ngomong kayak gini bahwa virus COVID pernah sembuh sendiri, ingat nggak? Di awal banget. Iya, betul. Dan beliau itu tentara. Jadi saya kan lihat basicnya Pak Terawan ini, beliau tentara. Paling tidak beliau paham. Kalau saya menurut saya, teori saya pribadi, Pak Terawan ini tahu 100% persis skema ini. Makanya beliau sering ngomongnya terlalu santai dan order dari pusat, tanda kutip, bukan Jakarta ya. Mungkin Pak Terawan disuruh diam dulu. Makanya sekarang beliau kan hilang. Mungkin Mas Ipeng bisa ngejelasin kenapa Dokter Terawan hilang sekarang? Wah, kalau itu aku nggak tahu itu. Jujur aja kita juga kayak kalau masih nggak ada berita, nggak ada selentingan di kalangan di grup WhatsApp om dokter yang genit yang suka bagi-bagi foto-foto suster. Nggak ada. Kayak nggak pernah ya kan? Itu grup WA tidak pernah masuk grup WA siapa nih? WA aku udah pasti. Mas, umur sih kan berapa umurnya? Aku separuh umurmu Mas, aku 28, dirimu 50 kan. Anjing. Masnya baru 28, oke. Dirimu 40 kan. Kalau bahasa Inggrisnya gini, Mas tuh kayak wine. Makin tua tuh makin gak ada yang beli karena mahal. Dirimu laku tuh. Aku 43 Mas,
Wong Jember istriku loh. Oh iya makanya. Jember iya bos. Itu Jember campur itu keju. Mas Ipeng udah berkeluarga loh? Iya. Di Jakarta semua keluarganya? Enggak ada. Kalau aku kebetulan jujur aja ada. Nggak ada kebetulan mas. Di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Peter juga kok ya. Kalau aku anak ada di Jogja. Oke. Nggak terlalu dijelasin banget sih, soalnya saya takut dicari orang-orang pedofilia nanti lokasi anak-anak. Nggak, soalnya gerakan pedofilia ini nanti di ujung pembicaraan ini kita akan menuju ke sana. Dan ini ada korelasinya dengan COVID ini. Nanti saya cerita ke sana. Ini masih panjang. Nanti ini ada hubungannya. 2 jam cukup di 2 jam, makanya ini kayak gini nih. Kurang sih. Kalau stok saya sih ada untuk 3 tahun sih. 3 tahun bos ini saya Pokari ya di sini. Oke, Mas Ipeng. Oke, tadi apa tadi? Kita tuh Bahas pertama itu. kali ngomong tentang ini ya, tentang gugurnya tugas-tugas medis. Kan waktu itu saya bikin statement waktu Pilpres kemarin itu ada ratusan ya yang meninggal ya Pilpres petugas di pemungutan suara, dan itu nggak jelas kan sebabnya apa, terus beritanya juga simpang siur. Itu saya pikir ya itu kan sebuah konspirasi. Itu kita sepakat nggak kalau wafatnya petugas TPS waktu itu di Indonesia adalah sebuah konspirasi? Itu sepakat nggak, Mas? Kalau konspirasi apa aku nggak tahu, cuman kalau wafat konspirasi politik ya bisa jadi. Konspirasi politik Indonesia Ya bisa jadi karena wafatnya banyak banget ya, dan pahlawan itu. Dan beritanya nggak ini kan, nggak jelas, kayak ada sesuatu yang kayak menghalangi orang-orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu nggak perasaannya Mas Pilpres kemarin? Masnya milih siapa? Apa? Masnya milih siapa kemarin? Kalau aku pada waktu itu jujur aja Pak, nggak sempat milih Pak, karena di Jakarta saya. Saya dapilnya di Jateng Pak. Samar. Saya waktu itu nggak bisa milih soalnya barangnya bagus banget Mas. Keduanya bagus, jadi saya nggak milih, saya di rumah aja. Saya nggak bisa karena saya di Jakarta, pilih di Jateng ya wes. Oke. Tadi balik ke yang kematian petugas TPS itu jadi kita sepakat apa enggak nih kalau itu sebuah konspirasi, ada konspirasinya kasus itu? Jujur aja kalau di kasus KPPS itu kan kelelahan semua. Kalau dari jumpa pers, bener nggak sih? Kalau yang KPPS yang kemarin itu kelelahan semua ya? Iya, betul ya. Kelelahan ya, tapi kan ya ada, kita nggak tahu ya tuh diotopsi apa enggak ya. Ya jujur aja, ya tahu sendiri lah maksudnya. Iya, angkanya juga belum tentu segitu kan, mungkin di bawah. Bisa jadi, bisa enggak. Nah, gitu. Ya maksud saya ingin ngebawa Mas Tirta ke mindset itu loh. Jika untuk skala lokal, nasional Indonesia, konspirasi kayak gitu bisa terjadi. Itu kasusnya Ibu Sarumpait yang hampir mengelabui kita dengan konspirasi. Ya, itu kan konspirasi. Benar-benar. Itu maksudnya. Gitu. Ya itu kan ini untuk skala yang menengah seperti itu, konspirasi itu pasti ada. Dan di lingkar pertemanan Mas Tirta masa nggak ada konspirasi? Pasti ada. Itu hampir pasti ada. Pasti ya makanya. Jadi kita ini kayak apa ya? Jadi yang saya lihat narasi besar dari mainstream media sejak Dedi pas saya ngangkat masalah teori konspirasi itu mungkin tidak terdeteksi oleh radarnya mainstream media. Tapi ketika Dedi ngangkat, itu tiba-tiba mainstream media serentak menggiring opini kalau orang-orang percaya teori konspirasi itu adalah orang gila gitu. Dan itu kalau itu aku kurang setuju sih. Iya, itu berbahaya banget. Dan yang terakhir tadi pagi Tirto ID, sebuah portal media yang saya sangat hormati lah gitu. Saya pikir mereka independen, mereka ngerilis juga artikel yang menggiring opini kalau orang-orang yang menyukai teori konspirasi itu adalah orang-orang yang miskin, berbahaya, dan kriminal. Nah ini kan pola, kenapa tiba-tiba pemerintah ini takut sekali sama teori konspirasi? Ketika pemerintah itu menunjukkan ketakutan atau bereaksi berlebihan, ini pasti ada sesuatu yang ditutupi. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurutku justru bukan pemerintahnya sih, Mas Jering. Karena kalau nggak salah itu CIU apa air putih itu? Mau tahu. Jadi kalau Insto. Oh ya, anjir Insto tuh.
Jadi kalau gimana? kalau dari aku sih justru bukan pada sektor pemerintahnya ya. Karena kalau nggak salah Mas Jerry itu di caption kemarin tulis statement, benar nggak? Tulis statement intinya tetap tenang, terus konspirasi ada, jangan dipenuhi ketakutan. Statement saya tuh, maksudnya kita bicara hashtag apa bicara pesan besar di pesan besar. Iya. Intinya kan kalau Mas J kan intinya percaya bahwa COVID itu ada dan konspirasi itu ada. Ya, ada. Terus kita harus tetap nggak boleh takut tapi waspada karena danger sama fear itu beda. Nah, adaptasi kalau menurut adaptasi bener kan? Iya, kemarin saya adu argumen sama Gendovara nama aku nih. Jadi sempat sedikit sengit dan akhirnya kami sepakat adaptasi itu karena kalau kita pakai kata new normal itu seolah-olah kayak meniadakan peradaban kita yang sebelumnya gitu loh. Banyak nilai-nilai yang sebelumnya hilang. Kalau adaptasi nilai lama tuh masih dipegang, cuman caranya agak beda gitu. Jadi pemilihan kalimat ini, karena pemilihan kalimat ini diksinya arahnya beda gitu. Betul. Oke, jadi tadi Mas Cipeng mau ngomong apa tadi? Jadi kalau aku yang percaya itu adalah malah menurut dugaanku tuh konspirasi itu ada untuk meningkatkan awareness. Aku setuju kalau soal itu, karena ada beberapa statementmu yang setuju. Tapi kalau statementmu yang satu-satunya aku nggak setuju itu cuma satu, Mas. Intinya itu yang mengatakan satu gimana sih? Kamu udah bilang satu. Oh ya satu cuma satu. Nggak efektif banget sih jadi dokter. Ya satu-satunya. Gila. Silakan ayo. Jadi kalau satu nih, pokoknya satu doang. Itu soal penyebab kematian, itu doang. Karena kematian itu yang terjadi di tenaga medis itu nggak ada yang kelelahan. Mas Cipeng yang nggak setuju yang mana? Yang statement saya mana? Statementmu yang di caption yang sebenarnya yang mana? Pertanyaanmu kan yang bisa bisa jadi karena kelelahan atau kelelahan. Nah itu karena kurang setujunya di mana? Tiga setujunya dari 35 dari 35 kan di mana? 25 diantaranya dokter. 35 diantaranya dokter itu ada yang jantung langsung, ada yang ketularan pasien COVID karena dia nggak jujur, ada beberapa yang kelelahan. Jadi emang imbang, tapi emang sebagian besar finishernya COVID. Tapi yang kelelahan ada gitu. Tapi ini finisher dalam maksud Mas ketika Mas Cipeng bilang finisher tuh, jadi kalau mereka nggak kena COVID, walaupun mereka kelelahan seperti itu, mereka masih ada chance untuk survive maksudnya? Ya betul, masih ada chance untuk survive. Yakin? Insya Allah yakin. Insya Allah. Ini ada kajian medisnya nggak itu? Kalau orang Kalau orang sakit, misalnya orang sakit jantung, terus dia meninggal, terus dia meninggal, terus kebetulan dia punya corona kan. Jadi anggaplah corona itu seperti kita pakai analogi yang gampang ya, analogi yang lebih gampang orang visual gitu ya, karena corona ini kan nggak kelihatan ini. Jadi kita pakai apa yang kelihatan, jerawat ya. Jadi ada orang lagi sakit jantung, terus dia jerawat, dia meninggal. Terus ada orang sakit paru-paru, diabetes, dia kebetulan jerawat juga, terus dia meninggal. Jadi apakah ada nggak narasi kayak kalau udah mereka punya jerawat berarti penyebabnya jerawat itu gitu? Ada nggak narasi seperti itu di dalam rumah sakit atau kalau narasi kedokterannya kayak gitu nggak ada. Cuman yang jadi masalah di sini itu adalah si COVID ini kalau misalkan kita punya faktor resiko. Jadi kalau kemarin statementmu yang bilang ada faktor kayak penyakit jantung, kencing manis, kelelahan, stres, itu semua berefek pada imun turun. Oke, pasti ya. Itu fair, setuju ya. Stres, WhatsApp, dapat WhatsApp kurang enak dari istri aja kita langsung drop ya. Nah, terus ini kan tekanan. Untung istri saya nggak tahu kita lagi live nih. Dia lagi. Tahu lah pasti, nggak mungkin pasti nonton.